Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perkenalkan nama saya Wilhelmus Hendro Widyo Suseno. Saya dari lingkungan Santa Maria Pecinta Damai, wilayah 14. Pada hari ini, saya akan menjadi fasilitator pada pertemuan pertama BKSN 2022. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang bertahta di dalam surga, melalui Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan pada pertemuan pertama BKSN 2022 ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, BKSN tahun 2022 ini mempunyai satu tema besar, yaitu Allah sumber harapan hidup baru. Pada pertemuan yang pertama ini juga mempunyai subtema, yaitu Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 2 tahun yang lalu sampai saat ini kita masih mengalami pandemi Corona COVID-19. Apakah pada zaman ini, saat ini, kita masih menjumpai atau mengalami mentalitas keagamaan yang palsu? Lalu apakah pada masa Amos juga terjadi mentalitas keagamaan yang palsu? Beberapa contoh yang bisa saya sampaikan, bahwa pada saat ini, saat pandemi, di mana kita melakukan misa online, secara jujur kita katakan bahwa sering kita lihat atau bahkan diri kita yang melakukannya. Dalam misa online, sering kita merasa tidak siap, tidak khusyuk. Tetapi kita berani mengambil SMK. Contoh lain, pada saat misa online, kita mondar-mandir ke kamar mandi, atau ke kamar, atau ke dapur, kemudian ikut misa online lagi. Contoh yang lain, bahkan ada yang tidak mandi, tetapi mengikuti misa online. Bahkan ada yang mengikuti misa online saat di dalam mobil yang sedang berjalan. Lalu mengapa kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan 6 ini menjadi satu inspirasi bagi kita di zaman ini? Apakah di zaman Amos juga terjadi mentalitas keagamaan yang palsu? Baiklah, sebelumnya kita perlu mengenal siapa Nabi Amos. Nabi Amos adalah seorang peternak domba dan pemetik buah ara. Ia hidup di zaman Israel yang pada saat itu berjaya dan makmur. Walaupun Israel jaya dan makmur, tetapi banyak ketidakadilan yang terjadi. Kemerosotan mental, penyembahan berhala, sikap acuh tak acuh, tidak berbelas kasih, berbela rasa,
terhadap sesama. Itulah yang terjadi pada zaman Nabi Amos. Mari kita baca dari perikop Nabi Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan 6. Dengan perikop jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam perikop ini ada 3 hal yang perlu kita dengarkan dan kita simak. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Hidup ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kita harus banyak bertobat, menjauhi kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan dosa. Dan kita harus lebih banyak berbela rasa kepada sesama kita. Dan kita tidak boleh mengandalkan kekuatan pribadi, kekuatan diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Sering-seringlah membaca firman Tuhan Yesus, membaca Alkitab, berdoa. Yang kedua, janganlah kamu mencari Betel. Mengapa? Dulu, Betel adalah rumah Allah, tempat mempersembahkan korban bagi Allah, tempat kebaktian. Tetapi sesudah itu, banyak didirikan patung anak lembu emas, yaitu sebagai penyembahan berhala. Contoh di zaman ini, kita sering menggunakan kekuatan kita sendiri dalam menyelesaikan masalah. Kita sering menggunakan kekuatan uang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita sering menggunakan orang lain, memfitnah orang lain. Jadi saudari-saudara, jauhilah hal-hal ini dan berdoalah di hadapan Allah. Dan kita harus mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup penjaraan kita. Hal ketiga yang Amos sampaikan, janganlah kamu ke Gilgal. Mengapa? Karena di Gilgal tersebut juga terjadi penyembahan berhala. Banyak menindas orang miskin. Lalu hal yang keempat, janganlah menyeberang ke Berseba. Artinya, janganlah kita mengikuti tindakan atau pikiran orang lain untuk berbuat dosa. Contohnya, janganlah kita mau diajak untuk korupsi, kolusi, nepotisme. Janganlah kita mau diajak untuk mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Hal kelima yang ingin Amos sampaikan, yaitu api yang tidak terpadamkan. Artinya, jika kita tidak secara benar berdoa, mengikuti ekaristi, berbela rasa, maka kita akan terus melakukan dosa, akan semakin jatuh dalam kesulitan hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa pesan
dari pertemuan pertama BKSN tahun 2022 ini. Pesan ini adalah, marilah kita hidup di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, selama kita bersiarah di dalam hidup ini. Demikian saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertemuan pertama BKSN tahun 2022 ini. Sebelum menutup acara ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar hidup sesuai dengan firman-Mu dan tidak ada mentalitas keagamaan yang palsu dalam diri kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertemuan BKSN tahun 2022, yaitu pertemuan pertama, sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.